Nah, berikutnya kita akan mempelajari sistem kolon. Sistem kolon ini ya, sistem bagian dari sistem eliminasi. Nih, ini sistem kolon itu kalau digambar ini itu yang berkotak dan berongga gitu ya. Nah, dia ada 6 bagian kolon. Nah, 6 bagian kolon itu apa aja gitu ya. Pertama disebut cecum. Cecum itu yang berkatup dan terkait dengan jejenum. Jadi ini cecum itu kayak di atasnya yang kayak ada ekornya paling bawah ini, yang itu biasanya disebut appendix gitu ya, yang usus buntu gitu, yang sering dioperasi appendektomi gitu kan. Padahal ini harusnya nggak perlu, nggak boleh dioperasi karena ini bagian dari sistem kolon gitu ya. Nah ini dioperasi itu menyebabkan ya masalah-masalah berikutnya. Nah jadi cecum itu di bagian bawah ini, bukan di dekat appendix ya, tapi di bagian bawah itu adalah cecum dan dia berkatup dan terkait ke jejunum atau small bowel gitu, atau ya bagian bawah gitu ya. Nah itu adalah cecum. Yang kedua itu jejunum gitu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Baru yang kedua itu ascending. Ascending itu yang naik ke atas. Naik ke atas. Nah, naik ke atas. Yang naik ke atas. Gimana ya ngelihat? Saya menjalankan kursor di sini tapi ternyata nggak terlihat. Ya, ini apa yang naik ke atas menuju ke liver gitu ya. Menuju ke liver karena di sini livernya nggak kelihatan. Livernya itu di bagian di atas stomach ini. Nih, kalau misalnya nih liver, nah ini kan, nah ini liver yang besar ini. Jadi yang jejunum yang ascending itu yang naik ke atas menuju liver gitu ya. Kalau di gambar ini mungkin jelas. Nah, ini ya. Nah, yang cecum itu yang kayak terbuka, baru bagian terbuka ini. Nah, baru ascending itu yang naik ke atas. Nah, appendix itu yang kayak ekor buntutnya itu ya, itu appendix. Lalu yang cecum itu yang ini, baru yang ascending itu yang naik ke atas ke arah liver. Nah, lalu yang transverse itu yang mendatar ke kanan, ya, horizontal ke arah, ya kalau digambar ini ke arah kanan, tapi sebenarnya ya tubuh kita itu bagian ke arah kiri gitu ya. Kalau digambar ini ke arah kanan, tetapi kalau kita melihat tubuh kita itu ke arah kiri, ke atas lambung gitu ya, ke arah sejajar dengan lambung, horizontal dengan lambung, itu bagian transverse. Lalu dia ke bawah. Nah, ke bawah itu disebut descending, turun ke bawah. Turun ke bawah, lalu setelah itu turun ke bawah, lalu ada melengkung lagi ke kanan, melengkung gitu. Nah, melengkung kayak cembung gitu ya. Nah, itu bagian sigmoid. Bagian sigmoid cembung. Lalu setelah sigmoid turun ke bawah ke arah urin. Nah, itu namanya rektum, melekat dengan anus gitu ya. Melekat dengan anus itu namanya rektum. Jadi, sistem kolon ini ada 6 bagian gitu ya. Cecum, ascending, transverse, descending, lalu sigmoid, lalu rektum. Nah, itu strukturnya. Lalu fungsinya apa dari kolon ini? Nah, fungsinya itu tempat sampah dan produk sisa metabolisme yang masuk ke darah dan sistem limfatik itu dibawa ke ginjal, lalu di kolon dan di kulit gitu. Jadi kolon itu tempat hasil-hasil dari sistem usus halus, sisa-sisa produknya, nah itu dibawa ke kolon gitu kan. Nah lalu sebagai kayak tempat sistem pembuangan. Lalu sistem limpatik yang bagian dari sistem eliminasi itu membuang sepertiga atau lebih sampah melalui kolon. Jadi sistem limpatik itu juga ada di kolon gitu kan. Nah, yang hijau-hijau tadi itu, nah dia membuang sepertiganya sampah gitu melalui kolon. Lalu kolon ini sistem pembuangan yang sebenarnya gitu. Dan kolon yang sehat itu menghasilkan kesehatan yang optimal gitu. Jadi kalau kalau kita ya kolon pembuangan kita itu kan ujungnya ke anus gitu ya, baru kita buang air besar. Nah, kalau kita tidak buang air besar, minimal sekali sehari gitu ya, berarti itu ada yang bermasalah di kolonnya gitu. Dia tidak berfungsi dengan baik atau mungkin dia mengalami penyumbatan atau black
plak gitu ya. Nah, sehingga ya kita tidak buang air. Nah, tetapi kalau mau mengetahui kesehatan kolon usus besar, dia itu harus bergerak 3 kali sehari lah minimal ya, maksimal gitu ya. Kalau lebih dari itu kita anggapnya diare, buang-buang air gitu ya. Tapi kalau tidak sama sekali dalam sehari, nah itu sinyal bahwa ada something wrong, apalagi sampai 2 minggu, apalagi sampai sebulan nggak buang air. Nah itu kebayang berapa kotornya kolonnya itu gitu ya. Karena seharusnya usus yang kolon yang sehat itu menghasilkan kesehatan yang optimal, dan jika ada kolonnya itu rusak, itu bisa di searching atau di googling, itu kolon itu bisa bentuknya itu bisa besar di bawah lalu kayak garis di atas gitu. Jadi strukturnya sudah berubah gitu, tidak lagi seperti ini. Karena kolon yang sehat itu ya seperti itu, warnanya juga warna kepinkian gitu ya. Nah tapi kolon yang kotor itu, yang rusak itu ya warnanya bisa coklat sampai hitam gitu. Itu kebayang dia sampai hitam kayak gitu, berarti tidak terjadi proses pembersihan, proses pembuangan gitu. Bahkan dia salurannya itu kayak kayak tali ya, satu besar di sini gitu ya, lalu di bawahnya itu cuman kayak pipa yang kalau kayak selang gitu ya, selangnya sudah kurus gitu. Di sini selangnya gemuk, di sini selangnya kurus. Lalu bisa bisa kayak bentuknya itu kayak kebalik gitu ya. Yang di bawah menjadi yang di atas, yang di atas menjadi di bawah. Pokoknya itu sangat complicated. Itu berarti ya kesehatannya sangat parah karena kolonnya tidak sehat gitu ya. Jadi kolon ini ya menggambarkan kesehatan seseorang gitu.